Oke, kita masuk ke materi koordinat Kartesius. Ini di kelas, di SD pernah ya? Dibuka dong mic-nya, biasanya nggak serasa ngomong sendiri. Koordinat Kartesius sudah pernah ya di SD ya? Hai. Hah? Belum? Masa sih? Koordinat Kartesius? Udah. Wah, jangan mau fitnah guru SD loh ya. Oke, nah kayak gini nih. Di peta, kita kan lihat kan ada garis-garis seperti ini. Garis yang mendatar sama yang berdiri kayak gini, bedanya kan ada namanya garis lintang, ada garis bujur, ya kan? Kalau lintang itu, garis lintang itu garis yang apa? Membagikan lintang, ada lintang utara, lintang selatan gitu ya. Berarti kan membagi daerah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Kalau yang bujur itu bujur timur, bujur barat. Ini dari mana? Ini penggunaannya ya dari itu, koordinat Kartesius. Sebentar ya. Oke ya, lanjut. Jadi ini koordinat Kartesiusnya seperti ini. Oke, lanjut. Langsung aja ya. Nah, kayak gini. Tahukah kalian letak posisi suatu tempat di bumi ini dapat ditentukan dengan sistem koordinat ya. Sumbu X itu disebut sebagai absis, sumbu Y disebut sebagai ordinat. Absis itu X-nya, ordinat itu Y-nya. Diingat-ingat ya. Jadi garis ekuator kayak tadi itu, Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa. Ini kan garis ekuator namanya. Nah, itu sama kayak apa? Sumbu X-nya. Sedangkan garis yang berdiri, sumbu Y, itu disebut ordinat. Nah, kalau sudah selesai bab ini, kalian nanti akan bisa seperti ini. Menjelaskan kedudukan titik dalam koordinat Kartesius dan menyelesaikan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik di koordinat Kartesius. Langsung aja. Udah ya, yuk lanjut. Istilah dalam diagram Kartesius, sumbu X, sumbu Y. Ya. Kayak gini. Coba saya tes. Masih ingat nggak? Saya tulis dulu. Mana ini kode? Titik di sini. Saya kasih di sini titik A. Koordinat titik A berapa ya? Hai. Hai. Ada orang? Ada orang? Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Ada orang? Oh, ada ternyata. Alhamdulillah. Titik A koordinatnya berapa ya? 2. Saya kasih bantuan titik-titik nih. Berarti titik A ini koordinatnya berapa bacanya? Lupa? 2. Terus? 1. Beneran? Kebalik apa enggak? Ingat, untuk penulisan koordinat Kartesius, X-nya di depan, Y-nya di belakang. Jadi kalau yang di sumbu X itu kan 1, yang di sumbu Y itu 2. Ya, yang di sumbu X itu 1, berarti nulisnya berapa? 1,2. Jadi sebutin dulu yang ada di sumbu X, baru yang ada di sumbu Y. Oke? Halo? Halo? Ah, nggak ada orang, ya Allah. Ah, saya ngomong sama siapa sih? Hai, ini saya nge-lag, nggak ada orangnya, apa sinyal saya yang hilang? Dengar saja. Oh, dengar lagi. Suaranya, Us. Loh, iya. Halo, gimana, Mbak? Yang mau tanya siapa tadi? Hai. Ya udah, nggak mau nanya, saya tanyain. Mbak Rosa, koordinatnya berapa ini, B? Rosa.
Dibuka dulu mic-nya. Berapa ini, B? Ya, Us. Koordinatnya berapa? Minus Ah, 3,4. terus, koma. Oke, jadi X, Y. Jadi penulisan seperti ini ya. X-nya absis, Y-nya itu ordinat. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang untuk pembagian daerah koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 daerah. Jadi ada yang namanya kuadran. Kuadran 1 itu posisinya di sini. Jadi yang kalau X-nya positif, Y-nya positif itu namanya kuadran 1. Kemudian kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Sorry, ini salah ya. Ini negatif. Terus kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Diingat-ingat. Jadi cara mengingatnya gini. Kan kita bikin kotak ini ya. Sumbu X ini kan yang berdiri, yang tidur, Y itu yang berdiri. Nah, yang jadi patokan itu adalah kuadran 1 di sini. Kuadran 1 di sini. Nah, ingat ya, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti muternya ke arah sini. Berarti sini koordinat berapa? Kuadran berapa ini? 2 kan? Terus ini kuadran 3. Terus ini kuadran 4. Nah, ingat-ingatnya seperti itu ya. Jadi patokan adalah kuadran 1 di sini. Kemudian dia berlawanan arah dengan jarum jam. Sekarang coba saya tanya. Kalau ada titik P, min 5,7. Ini ada di kuadran berapa ya? Saya mau nanya ke Mas Samil. Mas Samil. Titik P min 5,7 ini ada di kuadran berapa ya kira-kira ya? Samil adakah? Iya, Mas Samil tolong ini kuadran berapa ya kalau titik P min 5,7 ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Lihat. Yang di depan itu X apa Y, Mas Samil? X. X. Terus yang di belakang Y kan? Dilihat. X-nya negatif, Y-nya positif. Dilihat di sini. Kira-kira di kuadran berapa? X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran berapa? 2. Di kuadran 2. Benar. Begitu ya Mas Samil ya caranya ya. Oke, sekarang titik 2, min 5. Mbak Nadia. Kuadran berapa Mbak Nadia? Mbak Nadia. Mbak Nadia ada enggak? Ya, Us. Ya, kuadran berapa ya Mbak Nadia ya? Kalau ada 2, min 5. Berapa Mbak? Kuadran berapa Q-nya? Hah? Halo? Mbak Nadia? Belum paham, Us. Oh, belum paham. Oke, dilihat. Mbak Nadia, yang depan tadi X apa Y, Mbak? Jangan dimatiin mic-nya. Perhatiin dulu. Nomor 2. 2, ini X-nya apa Y-nya? Mbak Nadia, mic-nya jangan dimatiin dulu. Lagi nggak enak badan, Ustazah. Oh, lagi nggak enak badan. Oke. Udah ganti aja deh. Mbak Zakia. Di kuadran berapa ya Mbak Zakia ya kira-kira? Kuadran 3. Kuadran 3. Coba cek. X-nya positif apa negatif, Mbak? Positif. Positif. Kalau kuadran 3 masa X-nya positif? Neneng.
Berarti X-nya kan positif, Y-nya negatif. Negatif. Berarti di kuadran berapa Mbak Zakia? Kuadran berapa? 4. 4. Benar. Iya, di kuadran 4 ya. Jadi X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi diperhatikan lagi catatannya ini ya. Kalian harus ingat, kalau ke kanan sama ke atas nilainya itu positif. Kalau ke bawah sama ke kiri nilainya itu negatif. Ya, jadi dilihatnya gampang. Kalian harus ingat kalau yang positif-positif kuadran 1, negatif-positif kuadran 2, negatif-negatif kuadran 3, positif-negatif kuadran 4. Nanti lama-lama hafal. Memang kayak gini tuh harus banyak latihan. Kalau disuruh ngapalin susah malahan. Oke, sekarang coba saya tes dulu. Mbak Dia, koordinat B berapa Mbak Dia? Mbak Dia, koordinat B Ya. berapa? Tulis koordinat 3,4. 3,4. Oke. Mbak Zahra. F berapa Mbak Zahra? F. F. Ah. Berapa? Min 2, min 7. Ini kenanya di 8. Nah, kenanya tidak kelihatan ya. Kenanya di 8 sama di min 3. Yang ditulis min 8 dulu apa min 3 dulu? Min 8. Iya, jadi X-nya dulu ya. Min 8, min 3. Oke. Terus Mbak siapa lagi nih? Ada yang kelihatan. Mbak Kanaya, titik H berapa Mbak Kanaya? H? 1, min 6. Oke. Mas Dirga. Ada Dirga? Mas Dirga? Nggak ada. Ya, ditinggal tidur deh sama Dirga. Ratasya, D berapa Ratasya? 4, negatif 8. D. Mana yang mana? Aduh, astagfirullah. Astagfirullah. D. Negatif 5 dan positif 5 ya. Oke. Min 5,5. Oke. Yang K. Mbak Alia. Berapa Kak Mbak Alia? 7, min 2. Oke. Gampang ya. Lihat koordinat ya. Ingat-ingat. Jadi yang ditulis adalah yang ada di sumbu X duluan. Baru yang ada di sumbu Y. Bisa ya. Insya Allah ya. Letak suatu titik. Jadi diingat-ingat tadi. X namanya apa tadi? Absis. Kalau Y namanya adalah ordinat. Nah, oke lanjut. Posisi sebuah titik. Nah, kalau tadi ngomongin letak, sekarang ngomongin posisi sebuah titik. Perhatikan titik P. P ini udah dikasih tahu min 3,2. Ini kan yang berdiri sumbu apa yang berdiri namanya? Yang berdiri sumbu apa namanya? Yang berdiri Y. Oke. Yang tidur? X. Kan? Nah, koordinat titik P itu kan min 3,2 udah dikasih tahu min 3,2. Ini meskipun nggak ada angkanya dikasih sendiri, boleh. Kan kayak gini, semakin ke kiri semakin kecil. Kayak gini ya, diisi sendiri. Ini 1, 2. Nah, sekarang kalau min 3,2, posisi P terhadap sumbu X. Dilihat. P di sini terhadap sumbu X. Kita tarik garis. 1, 2. Ternyata dia loncat 2 langkah kan? Berarti posisi P dari sumbu X adalah 2 satuan. Terus posisi titik P terhadap sumbu Y itu adalah 3 satuan. Dilihat. 1, 2, 3. Nah, meskipun di sini negatif, tapi tetap jaraknya itu 3 satuan. Oke? Paham? Cuma ngitung loncat-loncatnya aja.
Sekarang sampean coba lihat ya. Posisi titik P min 3,2. Ternyata 2 itu satuan yang dari sumbu X. Padahal tadi 2 itu punyanya Y kan? Sebenarnya cuma apa? Tukar tempat aja. Yang terhadap sumbu X itu 2, yang terhadap sumbu Y itu 3. Kenapa kok nggak minus Ustazah? Nggak, karena jarak itu nggak mungkin negatif, pasti positif. Sekarang coba cek. Titik Q. Titik Q udah diketahui 5,2. Yuk, tanpa melihat gambar. Isinya berapa ini? Jarak titik Q terhadap sumbu X. Berapa? Hai. 2. Oke, benar. Sini. Terhadap sumbu Y. 5. Ini tanpa lihat gambar kan? Sekarang kita coba buktiin ya. Yang lewat gambar sekarang. Kita ganti warna dulu biar beda. Nah, sekarang lihat. Yang titik Q ini ya terhadap sumbu X. Kita hitung. 1, 2. Nah, benar kan? Nah, terus terhadap sumbu Y dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar kan 5? Nah, ternyata tanpa kita ngelihat, kalau kita tahu konsepnya, itu sudah kelihatan. Coba tes sekarang. Kalau ada titik A gitu, titik A koordinatnya adalah min 7, min 5. Jarak terhadap sumbu X berapa? Woi. Berapa satuan kalau jarak sumbu X? Hai. Ada orang. Habis ini ulangan bahasa Indonesia loh ya. Sumbu X. Halo, berapa jarak terhadap sumbu X? 5. 5. Oke. Terus terhadap sumbu Y? 7. 7. Gitu aja loh. Udah, insya Allah ini. Yang ini kita ngomongin pekan depan aja. Sekalian kita membahas itu. Nah, itu tadi masih permulaan di koordinat kartesius ya. Tapi kayaknya kalian ngeblank Mas Yan. Minggu depan kita ulangi lagi. Karena masih ngeblank. Oke. Kayaknya sudah siap semua untuk ulangan ya. Habis ini ulangan bahasa Indonesia. Habis itu nanti ulangan pola bilangan. Mantap. Ada ulangan lagi hari ini selain matematika dan bahasa Indonesia? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Coba kalau ada, paling pas langsung. Ya, oke. Insya Allah hari ini seperti itu. Bu Nisa udah masuk belum ya? Oh iya, ada Ustazah Maryam yang sudah siap. Ya, insya Allah itu ya, Mas-mas dan